Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Indonesia, dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap sehat dan tetap bersemangat untuk belajar bahasa Indonesia. Ya, selamat datang kembali di channel saya, Vivin Fadria. Kali ini kita akan belajar tentang menyampaikan ide melalui teks anekdot. Nah, ini adalah materi bahasa Indonesia untuk kelas 10 semester 1. Ya, kompetensi dasar yang harus dicapai pada materi ini adalah mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengertian teks anekdot, pokok-pokok isi anekdot, dan penyebab kelucuan teks anekdot. Nah, mungkin sebelumnya ada yang sering membaca atau mendengarkan teks anekdot, atau bahkan kalian sering membuat teks anekdot. Ya, kita lihat dulu di sini ada sebuah contoh teks anekdot yang berjudul Dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Saya heran dengan dosen ilmu politik, kalau ngajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Ah, gitu aja diperhatiin sih, Ton. Ya, Udin tahu nggak sebabnya? Barangkali aja capek atau kakinya nggak kuat berdiri. Bukan itu sebenarnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Nah, coba kalian perhatikan dialog yang ada dalam teks anekdot ini. Coba kita lihat apa yang kalian pahami dari isi teks di atas. Nah, kira-kira isinya itu apa sih teks anekdot yang tadi? Apakah teks tersebut bersifat guyonan tetapi juga mengandung kritikan? Nah, coba difikirkan. Apakah teks tadi isinya itu ada guyonannya atau hanya biasa-biasa saja atau bagaimana? Karena teks tersebut merupakan jenis teks anekdot. Kira-kira dari contoh teks tersebut, kalian bisa tarik kesimpulan apa sih anekdot itu? Oke, kita lihat. Teks anekdot merupakan cerita singkat yang menarik karena sifatnya lucu dan menggemaskan. Biasanya mengenai orang penting, terkenal, dan berdasarkan kejadian sebenarnya. Nah, tapi banyak juga yang didasarkan cerita rekaan, dan partisipannya pun tidak harus orang penting. Nah, kita lihat dari contoh teks anekdot tadi, isinya itu memang lucu dan menggemaskan. Nah, kira-kira tentang siapa yang diceritakan di situ? Apa sih yang dikritik di situ? Kejadian sebenarnya yang bisa menyebabkan orang menulis teks anekdot tersebut itu apa? Baik. Nah, anekdot ini digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti, serta mampu membangkitkan tawa pembaca. Nah, teks anekdot tadi isinya itu ada kritik tentang seseorang. Nah, tapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti ya, cara menyampaikannya. Nah, kemudian pola penyajian anekdot dapat disajikan dalam bentuk dialog maupun narasi. Nah, yang tadi kita lihat itu atau kita dengarkan itu adalah contoh bentuk dialog. Nah, jika narasi berarti adalah bentuk cerita. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah pokok-pokok isi anekdot.
Jadi, agar kita mengetahui makna tersirat dari teks anekdot, kita harus mendata pokok-pokok isi anekdot tersebut. Nah, jadi nanti setelah kita mendata pokok-pokok isinya, kita akan mengetahui makna yang disampaikan penulis dari teks anekdot tersebut. Nah, kita coba analisis anekdot berjudul dosen yang juga menjadi pejabat. Nah, pokok isi yang pertama adalah masalah apa yang dibahas. Jadi dalam anekdot tersebut, apa sih masalah yang dibahas oleh penulis? Nah, jawabannya dosen yang merangkap menjadi pejabat. Oke, di sini ada dosen yang juga seorang pejabat. Jadi dia punya 2 jabatan. Kemudian, unsur humor dalam anekdot. Jadi dalam anekdot yang tadi, coba diingat lagi, ada unsur humor apa atau apa sih yang lucu dalam anekdot tersebut? Oke, yaitu kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak mau berdiri dari tempat duduknya. Karena takut kursinya diduduki orang lain jika ia berdiri. Jadi ini adalah unsur humor yang dimasukkan oleh penulis dalam teks anekdot tersebut yang tujuannya untuk menyindir atau mengkritik. Nah, selanjutnya pokok isi yang ketiga adalah kritik atau makna yang disampaikan. Jadi dari anekdot yang berjudul dosen yang juga menjadi pejabat, nah kira-kira kritik apa yang hendak disampaikan oleh penulis kepada orang lain? Kira-kira kita lihat atau kita ingat-ingat kembali ya. Nah, di sini ada kritik untuk para pejabat yang takut kehilangan jabatannya dan tidak mau digantikan oleh pejabat yang baru. Nah, jadi di situ kritiknya disampaikan untuk para pejabat. Nah, kelucuan dalam anekdot ini biasanya disampaikan dengan bahasa yang singkat tapi mengena. Jadi walaupun bahasanya singkat tapi langsung mengena ke intinya, ke maksudnya, ke kritikannya. Ya. Nah, dalam anekdot berjudul dosen yang juga menjadi pejabat, terdapat sindiran atas dosen yang juga menjadi pejabat. Kelucuan dalam anekdot tersebut karena alasan dosen tidak mau berdiri, nah duduk terus selama mengajar karena takut akan kehilangan jabatannya. Jadi kelucuan anekdot di sini akan menjadi ciri khas anekdot dibandingkan dengan teks lain. Nah, di sini kelucuannya ini untuk mengkritik. Baik. Nah, coba kalian cari tahu di rumah, cari tahu sendiri dulu, apakah semua cerita lucu termasuk anekdot? Dan apakah sama anekdot dengan humor? Nah, ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Jadi kalian harus mengikuti kembali video saya selanjutnya agar kalian bisa tahu materi selanjutnya seperti apa. Baik. Belajar sedikit-sedikit asal paham dan tak perlu banyak jika runyam. Jadi jika kalian susah untuk memahami sesuatu karena banyak yang harus difahami, maka belajarlah memahami sesuatu sedikit demi sedikit. Nah, setelah kalian paham, kalian bisa menambah pemahaman kalian dengan mempelajari yang lebih banyak. Jadi, jika saat ini kalian sudah paham materi yang saya bahas, mungkin kalian akan bertambah pemahamannya jika mengikuti materi yang akan saya bahas selanjutnya. Baik, sekian, semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.